melakukan PLP1 di sekolah SDN Pengasinan 08 yang akan diwakilkan oleh Ibu Tias sebagai guru di SDN 08 dan Bu Ayu. Waktu dan tempat ya. Karakteristik peserta didik di sekolah SD ini. Karakteristik peserta didik karena ini adalah SD negeri itu normal ya. Meskipun ada beberapa anak di Pengasinan 8 itu yang ABK, tapi tidak banyak. Hanya ada berapa ya Bu Ayu ya? Ada 2 kalau tidak salah, itu di kelas 4. Di kelas 4 ada 2 orang. Dan di kelas 2 orang. 2 orang. Ya. Tapi dia bukan yang ABK yang terlalu rasa, enggak. Hanya ada kebutuhan khususnya, tapi masih bisa ditangani oleh guru kelasnya. Oh, jadi berarti dalam kelas tersebut tidak perlu ada guru tambahan khusus, bukan enggak Oh, ada. tidak. Selain peserta didiknya, karakteristik gurunya seperti apa? Kalau untuk karakteristik guru itu kan dari persyaratan dari mendiknya juga, itu juga harus gurunya pertama harus S1 ya, karena kalau yang belum S1 harus Kuliah. dan S1 nya juga harus linear SPD SD gitu. Yang linear sesuai dengan kebutuhan di SD. Misalkan ada yang SPD nya matematika, oke lah boleh. Terus PKN ya Bu, PKN gitu. Kalau memang di luar itu harus kuliah lagi, kayak bahasa Inggris kan tidak ada ya, harus di SMP. Nah di SD harus kuliah lagi, ambil jurusan SPD SD. Materi yang diajarkan di SD gitu. Atau yang lebih bagusnya sih sebetulnya SPD PGSD yang khusus untuk SD. Tapi kalau sudah terlanjur, dulu kan tidak ada peraturan seperti itu. Jadi seperti saya itu SPD-nya PTKN. Seperti Bu Ayu SPD-nya matematika. Tapi itu masih dibolehkan untuk ngajar di SD. Karena memang mata pelajaran itu diajarkan di SD. Kalau untuk struktur organisasi di sekolah ini itu Struktur organisasi yang paling atas tentu kepala sekolah ya. Kemudian di SD itu tidak ada wakil kepala sekolah. Dari kepala sekolah langsung ke wali kelas. Wali kelas, kemudian guru bidang studi, ada TU, OPS, dan penjaga sekolah. tapi untuk guru bidang studi dan wali kelas itu sama saja kan ya? Sama. Atau misalnya guru ini yang megang pembelajaran agama gitu. Iya. Enggak, Jadi kalau wali kelas itu yang pegang kelas ya. Wali kelas itu biasanya mengajar di luar agama, bahasa Sunda, kemudian olahraga, ini bidang studi. Kalau guru wali kelas itu ngajarnya PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SDGT, biasanya itu. Kebetulan di Pengasinan 8 sekarang ini tidak ada guru olahraga karena sudah pensiun gurunya, baru pensiun tahun lalu ya, Oktober tahun lalu. Jadi kita guru kelas, guru olahraga, guru kelas yang aja. Guru bahasa Sunda juga sama. Kebetulan tidak ada, jadi guru kelas juga. Guru kelas juga. Jadi guru kelas harus bisa semua. Iya. Nah itulah kalau misalnya guru SD itu harus bisa Semua pelajaran. mencakup semua pelajaran. Gitu. Jadi ada. Kalau Kalau misalnya sama. Guru agama Kristen tidak ada. Kebetulan dia agama Kristen. Meskipun tidak mengajar ke anak-anak, tapi harus memberi tugas ke anak-anak yang agamanya Kristen. Makanya tadi Ibu bilang, aduh saya lagi bikin soal agama Kristen kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi mereka seperti itu. Dan untuk identifikasi kegiatan rutinnya yang berupa kurikuler dan ekstrakurikuler ini sebelum adanya COVID ini bagaimana? kalau untuk ekstrakurikuler kita sebelum ada COVID ada pramuka ibu, Pramuka, drum band, drum band, terus drum band,
kemudian ada Seni tari, angklung, tari, gitu ya. seni tari. Angklung, gitu. Cuman karena sekarang lagi pandemi seperti ini tidak berjalan. Ya, Cuman yang jalan hanya pramuka pramuka. saja. Itu pun secara daring. Kalau sebelum COVID, anak muridnya siswa itu diwajibkan untuk ikut ekstrakurikuler nggak? Wajib. Wajib. Yang wajib itu pramuka. Pramuka wajib. Kemudian yang lain pilihan. Jadi mereka bisa milih ada angklung, kemudian ada tari, ada dokcil, UKS ya, kemudian drum band itu ada. Kalau yang sebelumnya bahkan kita itu ada yang adiwiyata itu 2 tahun yang lalu ya, sininya kita nggak jalan. Itu mereka bikin telur asin, mereka bikin pupu, ada yang milih ke situ. Apa ya, lupa namanya, apa sih ekstrakurikuler, padahal saya ikut sama LH. Ada yang ikut di situ. Ya, sekarang yang melakukan itu guru-gurunya, contohnya kan di samping ada hidroponik. Nah, Oh, jadi kalau pandemi COVID ini guru-guru yang melakukan. Iya. Guru-guru yang melakukan. Tadinya anak-anak kita libatkan. Jadi kasih taktik kebiasaan yang positif di sekolah ini, cara penyampaian ke siswanya itu seperti apa ya? Kalau sebelum COVID, kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi puskesmas seringkali meninjau ke sekolah untuk pembiasaan-pembiasaan yang harus diberikan ke anak-anak SD. Contohnya, salah satu contoh dan juga kan ya LH ya, dari LH itu anak diwajibkan membawa bekal makanan, bahkan makanannya pun itu diberi contoh dari Dinkes ya, ada Tupperware yang di luarnya itu ada gambarnya, makanan tuh berwarna, jadi ada warna putih untuk nasinya, kemudian sayurannya warna hijau, kemudian lauknya ada warna coklat atau daging, telur gitu atau tempe, kemudian ada buahnya. Nah, jadi di sini sebelum COVID anak-anak setiap hari membawa bekal. Boleh jajan setelah makan bekal, dan jajan di luar pun tidak boleh mereka pakai styrofoam atau plastik. Tempat makannya dicuci, kan disiapkan banyak wastafel di sini. Dicuci, kalau kelas itu menyiapkan untuk sabun cuci piringnya ya. Mereka bawa wastafel dicuci. Kalau sudah dibuat beli makanan, misalnya mau beli siomay ya harus pakai tempatnya sendiri. Jadi satu untuk kesehatan mereka. Kita nggak tahu kalau styrofoam kan kurang bagus untuk kesehatan. Jadi mereka tak pakai Tupperware atau apa saja tempat makan yang dia bawa dari rumah. Yang kedua untuk mengurangi sampah. Jadi sampahnya tidak numpuk di sekolah. Itu pembiasaan antara lain. Kemudian juga cuci tangan, harus anak-anak cuci tangan, banyak wastafel di depan sekolah, di depan kelasnya ada sabun cuci tangan. Kemudian pembiasaan yang lain juga sholat ya, sholat duhur ya, sholat duhur ya, nah, sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz Guru Agama yang memimpin sholat. Apa sih Bu kesulitan sebagai menjadi guru kelas atau wali kelas gitu saat mengajar anak-anak? Sebetulnya gini ya Mbak ya, kalau kita sudah mencintai pekerjaan itu, ada rintangan, ada kesulitan. Kalau kita menjalannya dengan senang sebetulnya enjoy. Memang kalau kita beban, Ya, itu banyak masalah ya. Ya kan masih kayak kelas 2, kelas 2 masih karakter anaknya masih ini ya, Manja lah ya. Gitu. Nah, apalagi ada sekitar 34-an Satu kelasnya. Wajar lah kalau kita kadang suka emosional, tapi ya kita harus bisa mengendalikan itu gitu. Balik lagi karena profesi kita seperti ini harus Sifat anak nggak sama. iya. Ada yang malas, PR nggak dikerjakan, ya kenapa? Karena bapak ibunya kerja, dia di rumah sama mbak, gitu kan. Jadi pulang sekolah ya sudah, nonton TV dibiarkan sama mbaknya, mungkin dikasih tahu mbaknya, dia ngelawan, kan bisa. Jadi paling hukumannya kerjakan di depan kantor kepala sekolah.
itu mereka sudah takut kan, nanti dimarahin kepala sekolah loh. Padahal tujuan kita supaya dia tidak mengulang lagi, disiplin dan dapat nilai. Kalau kita biarkan nggak dapat nilai dia, kasihan kan. Tapi kalau sudah memang ini calon-calon guru ya, cintai pekerjaan Yang dilakukan SD. oh yes, seneng kok mainan dengan anak-anak itu seneng Bu gurunya awet muda katanya ya. Bahkan saya ngajar di sini dari tahun 93 ya, bukan 3 tahun lagi udah pensiun. Itu murid-murid ibu sekarang itu cucu, dulu mamanya murid ibu. Sekarang mereka sudah nikah punya anak, nah jadi murid ibu sekarang. Jadi udah ngajar cucu gitu. Tapi kalau cinta itu kita senang dengan profesi yang kita ambil keputusan jadi guru, ya sudah nikmati itu, jalankan dengan baik. pokoknya asik deh kalau guru SD. Kalau guru SMA kan kita berkaitan dengan anak yang udah ini ya, kalau SD kan bisa Masih lucu mereka. gampang deh. Dirangkul, dipeluk nangis, yuk kenapa nangis? Ini, oh ya nanti dicubit lagi. Padahal nggak dicubit. Mana sih yang sakit? Dilus gini, udah seneng cuma gitu. Atau pura-pura ngambil minyak tawon. Oh ya udah itu obat. Udah sembuh. Gitu aja, udah seneng anak. Yang penting mereka itu kan kita perhatikan. Dan perhatian kita itu tulus, tidak dibuat-buat. Kan beda ya. Kalau guru itu tulus ke anak-anak, mereka merasakan. Ya puji Tuhan sih selama ibu jadi guru itu anak-anak itu akrab gitu. Memang ibu tegas, Bu Tias itu tegas, galak lah katanya. Kata anak-anak yang nggak tahu, tapi begitu terjun, ternyata Bu Tias nggak galak kok, disiplin gitu. Memang ibu nggak suka kalau anak yang nggak ngerjakan PR dibiarkan, itu nggak mau, harus dikerjakan. Ibu tunggu, kadang-kadang ditungguin di sini. Kamu nggak bisanya apa? Kendalanya apa? Masalahnya apa? Di rumah kenapa? Ini juga ada gitu sama wali kelas. Nggak ada sekarang. Kalau dulu memang iya. Sebelum itu juga sudah tidak. Kecuali kalau kelas 6 itu ada pendalaman materi. Karena mereka mau ujian ya. Ya Bu, setelah COVID ini ada kendalanya masih mengajar siswa selain sinyal tuh kendalanya apa ya? Anak males kadang-kadang. Itu tadi bapak ibunya kerja, terus dia di rumah sendirian atau dengan mbak. Kadang-kadang mereka lengah. Padahal sudah siap pagi absen dulu ya, jam segini absen, sesudahnya nggak tahu kita nonton TV atau apa. Terus ada juga kendala yang lain, orang tua HP hanya ada satu dibawa kerja. Nah, jadi anak-anak mengerjakan tugas ngirim ke guru nanti setelah mamanya pulang kerja. Ya kita maklumin sih kalau yang seperti itu. Asal ada keterangan, kami kita tanya, Ibu kenapa Elsa kok belum mengerjakan, belum kirim tugasnya hari ini? Ibu maaf, HP-nya cuma satu, jadi harus nunggu saya pulang kerja. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Jadi guru tetap memberikan dispensasi ya. Nah, kita harus sebagai pelayan masyarakat, Kita harus fleksibel. nggak bisa kita Nggak bisa kerja kita, seperti itu. apalagi Apa kecuali sekolah langsung pemerintah langsung memberikan HP satu ke anak dengan paketannya. Nah bisa kita tegas ke tersebut situ. bisa, misalnya kan udah dapet ini alasan apa lagi gitu. Kalau sekarang kan kita nggak mungkin, kalau handphonenya juga nggak ada, Iya. terus kita harus bagaimana? Ada lagi? Terima kasih banyak, mungkin cukup sekian wawancara dari kita. Jadi terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang akan diberikan kita sekolah ini. Dan teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.